Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami di depan bukan semata-mata menghubungi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tapi kami di sini menunaikan tugas kami aksi nyata 1.4 pembiasaan budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Roboday. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya di dalam menunaikan tugas kami aksi nyata 1.4 acara pembiasaan budaya positif di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Roboday akan segera dimulai. Dipaparkan oleh Bapak Agus Widjani SH. Baik, terima kasih. Hari ini kita tentang pembahasan modul sertifikat dan positif. Langsung saja. Langsung pada baik, pada hari ini pembahasan mengenai perubahan paradigma belajar dengan disiplin positif, edukasi bahasa manusia, kebutuhan bahasa manusia, positif dan luas, dan sertifikat untuk yang pertama ini adalah satu perubahan paradigma. Nah, di sini ada teori bahwa di pendidikan terbaru ini yaitu di mana kita sebagai guru harus melakukan pembelajaran secara diferensial, di mana ada beberapa pertanyaan yang sering kita lakukan yang dalam ilustrasi bahwa guru mengontrol pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua pembangunan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa kritik dan perbuatan orang merasa bersalah. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa dewasa pernikahan untuk bahasa ini, poin-poin ini akan menjadi pembahasan pada
kalimat disiplin. Karena ketika pertanyaan ini kita lontarkan kepada anak bahwa disiplin itu terlintas di pikiran kita seperti sebuah disiplin adalah peraturan hukuman. Dia harus kita luruskan di sini. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, berlaku, dan manfaat pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Yang saya jelaskan. Kemudian next. Nah, berdasarkan ajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, kemudian disinilah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin itu harus ditumbuhkan secara alami ya, pada seseorang. Jadi tidak bisa dipaksakan oleh seseorang. Jadi, bagaimana kita sebagai guru memunculkan disiplin secara alamiah. Next. Nah, kemudian di sini pemimpinan Ki Hajar Dewantara sekarang ada pandangan Dian Dosen dalam bukunya struktur disiplin, di mana arti dari kata disiplin berasal dari kata bahasa Latin di sini. Disiplin yang artinya belajar. Next. Nah, kemudian dengan kata lain seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Next. Nah, sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Kita punya profil pelajar Pancasila ya. Di antaranya ada beriman dan berkata pada Tuhan yang Maha Esa, kemudian berdoa diri, kemudian bergotong royong, kemudian global, kemudian kreatif. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Next. Nah, untuk poin baik, yang ketiga itu tentang motivasi perilaku manusia ya. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku, kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu, kemudian apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu yang mendapatkan apa yang kita mau. Dia dosen dalam Turing School disiplin, di mana mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau lingkungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Restitusi. Restitusi
adalah proses menciptakan kondisi bagi manusia untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan dengan karakter yang berbeda. Apakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi: hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak-anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dan pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui proses kesepakatan. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dalam dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak seleksi. Penghargaan menghukum. Sini kita dengan poinnya. Yang pertama, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalkan dalam sistem ranking, kemudian mereka tidak mendapatkan ranking kedua atau merasa paling dihukum. Kedua, memberikan penghargaan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dan jangka waktu lama penghargaan akan sebagai hukuman. Berikutnya, jika semua penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa motivasi dari dalam diri intrinsik, di mana saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca tumbuh pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya, anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kekuasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Diana Gosen dalam bukunya Restitution Reconstruction School Disiplin mengupakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat ke siswa memerdekakan dan mendirikan bagaimana dan mengapa melalui serangkaian riset dengan berbagai macam teknik. 5. Posisi kontrol. Yang pertama, penghukum.
Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Kita bahas satu-satu yang untuk penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya dicirikan dengan suara yang tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, kemudian jari menunjuk-nunjuk. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Bagaimana rasa bersalah itu? Pada posisi ini biasanya dia akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Next. Yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Yang keempat, sebagai pemantau. Di mana pemantau berarti mengawasi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab, dan perilaku orang-orang yang kita awasi. Next. Yang kelima adalah posisi yang paling tinggi, yaitu manajer, sebagai manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Yang keenam adalah tentang keyakinan kelas. Di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih dimotivasi, seseorang lebih dalam, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama adalah keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berikutnya, yang ketujuh adalah segitiga restitusi, di mana dalam bukunya Restitution School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melaksanakan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bersama, bernama segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Next. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Biasanya di sini guru akan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran dengan beberapa pertanyaan biasanya. Saya tahu biasanya membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna. Tahap kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah, di mana ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu dengan mengajukan sebuah pertanyaan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi daripada dan kamu bukan melakukan tanpa sesuatu alasan. Dan tahap tiga yaitu tentang menanyakan keyakinan. Ada beberapa tahapan sebagai contoh untuk mengajukan pertanyaan itu sebagai warga atau kelas apa yang kita yakini. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Next. Kemudian kita mensosialisasikan budaya positif dengan membuat sebagian kelas di kelas agar peserta didik merasa aman. Terima kasih yang saya sampaikan pada hari ini. Sesi pertanyaan apa yang mau baik,
pertanyaan lain. Baik. Untuk menangani melanggar tertib bolos, lama kita bisa mengatakan itu segitiga eksekusi. Pertama siswa tersebut kita panggil ke ruangan khusus. Kita sembunyi akhirnya ditabur oleh orang banyak. Kemudian kita berikan pemahaman bahwa bahwa bolos itu adalah suatu perbuatan yang baik dan itu merupakan sebuah pelanggaran. Setiap manusia itu pernah mempunyai atau telah melakukan sebuah pelanggaran, termasuk Bapak sendiri ya, dulu sebenarnya bahwa itu pernah melakukan kesalahan. Kemudian diberi pengalaman. Yang kedua, kita berikan sesuatu tersebut, kita berikan pemahaman bahwa iman sebelum jam pada selesai adalah sebuah kesalahan. Bukan dari sesuatu yang mengatakan kemudian saya itu pulang sekolah itu yang sebelum jam selesai itu adalah sebuah kesalahan. Kemudian kita berikan pemahaman bahwa itu peraturan atau kesepakatan yang berdua, sehingga siswa bisa memahami bahwa itu sebuah sesuatu yang harus berubah, bukan dari kita, tapi memang menunjukkan dari siswa bahwa itu tuh harus diubah. Seperti itu. Baik. Selamat siang anak-anakku. Baik, pada hari ini kita akan mulai pembelajaran hari ini ya. Untuk pengawalan, siapa yang mau memimpin berdoa? Silakan. Ya. Saya Pak. Ya, silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita absen dulu ya. Siapa yang hari ini nggak masuk sekolah? Akhirnya nggak masuk. Oh, izin. Eki Sakit kan? oh sakit. Oke ya. Ternyata banyak banget yang nggak masuk. Ada sakit ya, semoga yang sakit sembuhan ya. Hari ini kita akan masuk pada kesepakatan kelas. Jadi hari ini kita akan membuat sebuah kesepakatan di mana kesepakatan ini menjadi sebuah peraturan kelas yang harus kalian taati ya. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan menjelaskan. Saya akan membagikan sebuah kertas kepada kalian. Kemudian kalian isi kertas tersebut keinginan kalian apa untuk peraturan kelas ini. Nanti setelah itu kalian nanti tempelkan kertasnya di papan tulis. Nanti setelah ini kita bacakan bersama-sama, kita sepakati akan sepakat atau tidak sepakatannya. Kemudian kalian katakan bahwa kalian sudah sepakat. Jadi ya, kita tulis saja ya.
Baik, murid-muridku yang saya sayangi, sudah menerima kertas dari saya? Baik, silakan diisi sesuai dengan keinginan kalian. Kalian mau apa nih peraturan di kelas ini? Silakan ditulis, silakan dikasih waktu 5 menit. Baik, kepada lagi maju ke depan.
Baik, terima kasih. Ibu-ibu, hari ini kita akan membacakan dari hasil kesepakatan yang kalian tulis ya. Saya akan bacakan di sini yang pertama. Yang pertama, saya ingin kelasnya rapi dan bersih.